sebenarnya banyak sekali teman-teman saya terutamanya yang mau melanjutkan kuliah tapi memang terkendala biaya, dan itu banyak sekali. Dan juga ketertinggalan kita tentang informasi, bagaimana bahwasannya ada jalur KIP, jalur beasiswa yang bisa kita ikuti untuk menggratiskan kuliah kita. Itu mereka tuh kebanyakan kurang tahu. Jadi jalurnya itu gimana, infonya gimana, mereka agak merem gitulah soal informasi. Nah, jadi kita sebagai teman yang baik lah, sebagai mahasiswa yang memang mempromosikan bahwasannya kuliah itu penting, bahwasannya menjadi mahasiswa itu juga keren gitu ya. Kita bantulah teman-teman kita dari segi apapun. Selamat datang Mas Dena di podcast Ilkom Bicara. Oke. Jadi kali ini kita podcast membahas terkait program apa yang ada di Kemendikbudristek, dan salah satunya itu kan ada program beasiswa. Ada KIPK itu salah satunya. Ya mungkin nanti kita bincang-bincang terkait bagaimana sih regulasi untuk mendapatkan beasiswa ini, terus nanti juga intinya kita santai-santai aja. Oke, sebelum itu kalau bertahu ini Mas Dana asalnya dari mana? Dari Palang. Palang itu ini ya, Pantai Utara ya? Ya, khususnya itu di Desa Pucangan. Oh, Pucangan. Jadi itu saya itu Pucangannya, bukan Palangnya, tapi di Kecamatan Palang. Kalau prodinya? Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2022. Ya mungkin ini bisa diceritakan sedikit bagaimana Mas Dana ini kok sampai bisa kuliah di Uniro, sampai bisa mendapatkan beasiswa itu, mungkin bisa diceritakan Mas. Kalau detailnya mungkin bisa lupa ya, tapi kalau secara garis besarnya saya bisa menjelaskan. Jadi setelah saya lulus di SMK itu kan saya jurusan multimedia. SMK mana? SMK 1 Tuban. Nah setelah itu saya lanjut untuk kuliah. Kemudian banyak sekali opsi di mana saya itu ingin memilih prodi. Ada juga dari manajemen, teknik sipil, DKV dan lain-lain. Salah satunya juga ilmu komunikasi. Tapi ilmu komunikasi ini opsi terakhir, yang mana ini agak-agak mendesak kalau mungkin bisa diceritakan. Nah dulu itu saya sudah masuk ke UNESA, tinggal bayar, sudah masuk. Tapi karena itu enggak bukan jalur KIP atau apapun, tidak, tapi memang memilih prodi langsung dari DKV. Nah itu sudah masuk, tinggal registrasi dan pembiayaan. Tapi karena beberapa pertimbangan dan juga karena jarak antara rumah dengan kampus ini dekat, jadi Uniro saja. Nah kebetulan di prodi ilmu komunikasi ini kan ada yang namanya media. Iya, betul. Nah saling terkait lah dengan jurusan saya waktu di SMK multimedia, tentang media, tentang pertelevisian dan juga desain ya, desain grafis. Oh, berarti ini ya, kesehariannya itu apa? Suka desain atau apa? Kesehariannya sebenarnya banyak ya. Waktu dulu SMK sebenarnya kesibukan saya waktu SMK dan juga kuliah itu sangat berbeda drastis. Dulu waktu saya SMK itu banyak sekali waktu luang untuk saya bisa mengekspresikan hobi, termasuk juga menggambar, desain grafis juga termasuk, buat video juga kan sering-sering buat video. Di SMK kan juga ikut hima juga, terus dari UKM dan lain-lain. Nah itu yang membuat hobi itu agak tenggelam gitu loh saya lakukan. Oh gini. Jadi ini ya sebenarnya terkait dengan menggambar itu kan sebagai desain ilustrator ya. Itu kalau yang
Mas Dana alami itu, mengalami kesulitan di mananya ketika menggambar? Kalau menggambar, ya kalau menggambar itu tergantung ya. Kalau di digital atau di HP itu kan beda. Kalau di tradisional itu menurut saya lebih sulit, karena kita tuh butuh skill, butuh arsiran dan lain sebagainya, butuh apa itu analisis bagaimana ini mengarsir antara gelap terang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di teknologi HP itu kan ada fitur-fiturnya lengkap, jadi ada kuas, ada apa dan lain sebagainya, dan kita di situ ngaturnya lebih enak. Jadi dalam metode menggambar secara tradisional itu menurut saya lebih sulit daripada dari HP sendiri. Tapi sekarang ini desainnya itu diarahkan kemana? Dijual kah atau lebih ke jasa? Menarik juga nih. Soalnya Kalau saya membahas media saya. ya, kalau saya membahas nih saya hitung-hitung promosi. Soalnya kebetulan nih Mas Rani membahas tentang jasa. Jadi saya tuh dari SMK juga sering buat logo. Saya nggak membuka desain logo karena ada beberapa keterbatasan yang memang tidak bisa saya lakukan. Jadi saya punya IG di situ, portofolio di situ ada semua, pesan-pesanan dari customer itu ada semua, tapi nggak banyak. Jadi dari teman-teman yang mau membuatkan desain logo, saya buatkan di situ. Ada juga yang memang saya itu buat sendiri. Jadi terus apa ya, terselempit ide itulah, lalu kemudian saya post di IG itu sendiri. Jadi untuk desain logo itu desain grafis yang paling sulit, desain logo ya kalau menurut saya, karena di situ juga butuh perspektif, butuh perhitungan dan lain sebagainya kalau soal logo. Oke. Kalau sekarang sebagai mahasiswa sukanya selain bikin desain itu kan sekarang masih jalan ya sekarang? Masih. Selain Cuman agak renggang sekarang. renggang. Ya postingan. Mungkin dibenturkan dengan organisasi atau apa dalam kampus ya. Oke, kita lanjut lagi terkait pembahasan tadi mengenai kuliah. Jadi di Uniro itu dulu kan sempat daftar di Unesa, tinggal bayar tapi ya jadi masuk gitu ya. Terus akhirnya memilih di Uniro. Nah terus awalnya Mas Dewi ini mengenal yang namanya KIP. Itu bagaimana hingga sampai keterima di Uniro dengan beasiswa full sampai lulus? KIP kan sampai lulus kan? Itu bagaimana? Jadi saya itu punya mbak saya itu kan lulusan KIP juga. Nah itu saya dipandu lah untuk bagaimana administrasi, alur dan juga cara pendaftaran itu saya dipandu di situ. Apa yang harus dibutuhkan saya dipandu di situ. Nah setelah itu kan ada beda-beda jalur ya kalau IP. Ada reguler. Nah itu mungkin bisa dijelaskan ya. Ada reguler dan juga usahawan masyarakat. Nah saya itu yang di regulernya. Reguler itu melalui proses interview, pendataan itu pasti, registrasi, verifikasi dan lain sebagainya itu pasti, dan juga melalui tes soal. Nah jadi kalau bedanya di situ, kalau UM kan dari usulan partai di situ. Jadi ini ada mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah tapi dalam segi finansial kurang mampu, jadi di situ diusulkan oleh pihak kampus, di lobby lah itu. Ini Pak ada mahasiswa, ada calon mahasiswa yang ingin kuliah tapi tidak mampu dalam pembiayaan itu. Jadi ada dua ya, ada usulan masyarakat yang tadi rekom dari partai, terus dari reguler itu kan langsung dari Kemendikbudnya ya. Itu melalui proses interview dan juga tes juga. Tapi pembiayaannya ini sama nggak antara UM sama reguler, pembiayaan beasiswanya? Untuk itu saya kurang tahu ya, tapi pastinya itu sama. Pastinya sama. Pastinya juga kan mendapatkan uang sama. Uang biaya hidup. Biaya hidup. Nah itu kalau boleh tahu, kalau boleh tahu berapa sih? Kalau biaya hidup. Seperti Mas Rani juga kan. Kan beda dulu. Oh iya beda. Setiap tahun beda ya. Iya beda. Kalau tahun ini mungkin lebih besar. ya soalnya kan
ya pembiayaan lah. Kalau jadi di tahun ini itu 800.000 per bulan. Itu memang saya kasihkan ke orang tua lah, jadi nggak semuanya itu saya pakai karena kan ada kebutuhan yang lain juga yang memang itu urgent untuk orang tua. Kalau saya buat sendiri ya kebanyakan lah kok serakah banget gitu loh kalau menurut saya. Tapi ada memang mahasiswa lain yang memang menggunakan biaya hidup itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri dengan kebutuhan yang lain. Waktu pertama kali mendapatkan beasiswa itu apa yang Mas Dana rasakan? Pertama ya, saya kira memang saya pasti senang lah dapat lolos. Terus saya cek di akun KIP itu ternyata lolos dan itu senang pasti. Saya kira ternyata hanya mendapatkan biaya pendidikan saja atau pokoknya kuliahnya gratis gitu. Ternyata ada tambahan yaitu biaya hidup. Dan saya kok ada gitu, ada biaya hidup juga ya, saya kira juga kuliah gratis udah gitu aja. Ternyata ada tambahan juga biaya hidup. Ya paling tidak kita bisa membantu orang tua lah sedikit tuh. Kalau ini terkait dengan sampean menjadi mahasiswa yang dibiayai penuh oleh Kemendikbud, nah itu mungkin ada peranan yang harus dikontribusikan kepada kampus itu seperti apa? Kepada siapa? Kepada kampus. Itu ada itu di pasal 3 kalau nggak salah, di poin 1 sampai 2, 3 gitu. Itu ada perjanjian antara mahasiswa penerima KIP dengan kampus. Nah, di situ salah satunya adalah mengabdi ke kampus. Nah, entah itu dengan membantu dan lain sebagainya. Jadi membantu dari kemahasiswaan sendiri, nanti butuh anak-anak KIP buat menghadiri acara dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang kebanyakan undangan-undangan yang memang diwakilkan dari mahasiswa ke lembaga lain untuk dihadiri, nah itu ngambil anak KIP. Oh gitu ya. Jadi mungkin ini perlu apa namanya terjun lanjut. Nah ini ya terkait dengan kontribusi mahasiswa KIP. Saya kan juga mahasiswa KIP. Kampus itu kalau saya lihat itu senang banget kalau ada mahasiswa yang ikut lomba. Nah, itu pasti bangga. Nah nantinya untuk teman-teman yang memang memiliki kreativitas atau skill di bidang apapun, kalau ada lomba silahkan ikut. Apalagi sekarang kan di website di halaman Kemendikbud itu kan ada banyak sekali program tentang kampus merdeka. Itu kan ada kampus mengajar, ada kewirausahaan, terus ada magang, banyak. Kalau saya boleh promosikan sedikit ya, dulu saya juga ini lolos di program P2MW, pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah itu yang itu pendanaan dana hibah itu sampai 20 juta. Dan harapannya teman-teman juga ini bisa mengikuti program-program yang sudah ada. Itu tidak sulit kok, tinggal kita nyusun proposal, kita punya ide apa di bidang startup apa, atau di bidang makanan minuman. Yang penting itu ada desain ataupun ide yang sangat masuk akal dan itu bisa diterima oleh Kemendikbud. Nah itu pasti akan lolos. Dan itu secara tim ya? Iya, ada tim, ada individu juga. Ada individu. Banyak sekali di program. Kan individu kan ada magang. Nah itu lumayan juga ketika teman-teman ingin menambah pengalaman, terus nantinya ya adalah uang pembiayaan juga di situ. Nah itu. Enaknya sih di dana hibah ya ini. Soalnya kan usaha kita dibiayai dan kemudian kita berproses gitu aja. Ya, itu dana hibahnya itu prosesnya gimana? Perlu administrasi verifikasi atau gimana? Iya,
ya itu ada prosesnya. Yang pertama kan ketika kita sudah bikin proposal, nanti diseleksi internal di perguruan tinggi. Kalau nanti sudah lolos di perguruan tinggi, nanti kita dilombakan di tingkat nasional. Nah, nanti yang seleksi di tingkat nasional tersebut. Nah, itu. Nah ini ya, mungkin yang menjadi dilema dari pemuda-pemuda sekarang, Mas. Kita kan sebagai mahasiswa, Fokusnya mahasiswa ya, mahasiswa ya. Kadang kan jarang dari teman-teman pada umumnya itu untuk kuliah itu enggak. Padahal kan kalau kita rasakan itu ya sangat penting ya, terutama kita bisa berbicara ini, bisa berpikir ini, bisa melakukan ini. Nah kita itu kadang merasa bahwa ini sangat penting pendidikan buat teman-teman yang notabene punya niatan kuliah tapi tidak Terkendala biaya lah. gitu. Gimana teman-teman? Sebenarnya banyak sekali teman-teman saya terutamanya yang mau melanjutkan kuliah tapi memang terkendala biaya, dan itu banyak sekali. Dan juga ketertinggalan kita tentang informasi, bagaimana bahwasannya ada jalur KIP, jalur beasiswa yang bisa kita ikuti untuk menggratiskan kuliah kita. Itu mereka tuh kebanyakan kurang tahu. Jadi jalurnya itu gimana, infonya gimana, mereka agak merem gitulah soal informasi. Nah, jadi kita sebagai teman yang baik lah, sebagai mahasiswa yang memang mempromosikan bahwasannya kuliah itu penting, bahwasannya menjadi mahasiswa itu juga keren gitu ya. Kita bantulah teman-teman kita ya, dari segi apapun. Sebisa kita. Saya penting sedikit. Saya mau tanya pendapat Mas Dana terkait Mas Dana dulu kan dari masa transisi ke siswa menjadi mahasiswa. Ketika menjadi mahasiswa apa yang dirasakan? Itu kan tadi yang saya rasakan, mungkin pendapatnya Mas Dana seperti apa? Transisi dari siswa ke mahasiswa. Ada mahanya itu loh. Yang bisa berat ya, mahanya itu berat. Soalnya mahanya itu tinggi, agung, mulia gitu. Jadi maknanya lebih banyak. Pertama, cara berpikir kritis itu pasti. Jadi lambat laun tumbuhlah kalau cara berpikir kritis seperti itu. Lalu kemudian relasi pasti kalau menjadi mahasiswa. Kemudian sudut pandang. Kalau memang di siswa kan kita lebih diatur gitu. Kita mengerjakan tugas juga harus diubrai kan gitu. Diubrai itu kayak ayo mengerjakan tugas itu, sampai dijabri juga. Jadi benar-benar kita itu diayomi sama guru-guru. Tapi kalau memang kita di mahasiswa, kita kan dibiarkan saja, mau tugas ya tugas, mau enggak ya enggak. Jadi disitulah sudut pandang kita itu kayak tertanam gitu, kayak tumbuh. Bahwasanya kita juga ini bedanya hidup mandiri sama yang enggak. Ini bedanya kalau kita diurusi dan enggak gitu. Lebih ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita itu tumbuh di situ. Kalau soal tugas dan lain sebagainya, enggak cuma soal tugas sih, banyak sekali. Oke, ini Mas Dana ada di media itu banyak, ya ada beberapa sih, banyak. Ini banyak sih, banyak. Berarti mengikuti media ya. Ada beberapa terkait dengan mahasiswa KIPK yang mendapatkan KIPK ini hidupnya banyak. Apakah itu benar atau mungkin itu hanya hoax yang dikembangkan oleh media? Banyak benarnya malah. Ya, soalnya kan pendapatnya gimana maksudnya? Ya, itu kan di 800 per bulan, dan itu memang kebanyakan teman-teman itu kayak pengen agar 800.000 itu dibuat sendiri gitu. Jadi nggak ada itu kayak kepikiran ini untuk orang tua, ini untuk teman dan lain sebagainya, enggak. Jadi dibawa aja dulu. Kalau mau kemana-mana, mau makan,
dia tinggal pakai uang itu, apapun itu. Ada juga laporan di media, bukan laporan sih, lebih ke apa ya, memes. Nah itu mahasiswa KIP itu menggunakan uangnya untuk nonton konser Blackpink waktu dulu di Jakarta. Nah, itu agak lucu sebenarnya. VIP lagi. Benar bukan mahasiswa betul ya? Benar. Kurang tahu kalau itu. Tapi ya pasti ya itu pun aman lah. Bukan aman. Sangat aman, harus aman. Soalnya kan ya mata-mata lah, banyak sekali mata-mata untuk mengawasi perilaku dari mahasiswa KIP ini, apakah mencurigakan atau tidak. Karena biasanya kan yang dicurigai itu ini mahasiswa mampu atau tidak, kok sampai dapat KIP, dapat biaya hidup dan lain sebagainya. Dan itu yang memang selalu dicurigai oleh atasan, baik itu dari kampus maupun dari Kemendikbud sendiri. Dan adanya media-media yang memang, menurut saya adanya media-media yang memang bukan menuduh ya, yang memberitakan bahwasanya anak-anak KIP itu foya-foya, itu karena ada bukti, bukan hoax dan bukan sekedar untuk memanasi atau sebagainya, enggak. Kalau menurut saya memang itu bukti, sudah ada buktinya. Oke, kalau di kampus kita ini kan ada penyusunan anggaran, dana ini dipakai untuk apa, itu kan bukti transparansi. Kalau dana dari KIPK kita benar-benar manfaatkan semaksimal mungkin. Itu kan pernah kan disuruh buat itu laporan keuangan. Itu ada waktu semester 1 kemarin itu disuruh buat. Jadi rincian dari dana biaya hidup itu kita tulis, kita buat untuk apa, kita beli apa aja, dan di situ dilampirkan juga kwitansi atau nota dan lain sebagainya sebagai bukti pembayaran. Tapi memang nggak pas waktu apa ya, kan 800.000 kita menggunakannya 1 bulan itu, dan rinciannya persis enggak, saya yakin enggak. Pasti ada teman-teman yang memang itu ngasal dan juga mengada-ngada gitu lah. Ada, pasti ada. Dan juga ada yang memang yang membuat nota sendiri untuk apa ya, untuk mengisi kebolongan itu, kebolongan rincian itu, karena kan pasti ada. Kalau sampai enggak ya? Kalau saya itu saya jawab dan sejujurnya, saya tulis dengan sejujurnya aja. Kalau emang nggak ada nota ya nggak ada nota, kalau emang ada ya ada. Dan yang kemarin itu notanya hilang semua. Jadi rinciannya itu cuman saya tulis dan alasan saya membeli itu apa, seperti itu. Ya, jadi paham sendiri. Uang dari Kemendikbud KIPK itu kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk biaya transport, terus untuk konsumsi kita. Ya, saya rasa dalam waktu 1 bulan itu ya pas kalau saya, karena kan di bawahnya sampai anggarannya itu. Nah itu sih. Jadi kalau ada teman-teman mau kuliah tapi terkendala dengan biaya, mungkin kan bisa kita kasih tahu terkait bagaimana pendaftaran beasiswa KIPK ya. Apa yang harus bawa juga. Soalnya kemarin tuh waktu interview itu ada salah satu calon mahasiswa yang memang lupa untuk membawa salah satu berkas. Nah itu kesalahannya di situ. Ya, kalau boleh tahu nih, di interview itu ditanya terkait apa aja sih? Tentang keseharian lah, itu paling ditanya tentang pendapatan, pasti pendapatan atau mendeskripsikan orang tua, juga tentang kegiatan sehari-hari, terus apa kontribusi kamu setelah nanti mendapatkan KIP, setelah nanti lolos, kontribusi terhadap kampus ya. Nah seperti itu. Banyak sih sebenarnya. Tadi Mas Dana sebutkan ada tes tulis, itu memang ada? Itu ada. Apa aja sih yang ada di soal-soal ini? Nah itu umum, matematika, IPA, IPS itu ada semua. Nah. Berarti ilmu pengetahuan umum gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ini mau
mempersiapkan apa saja sih, ya itu silakan pelajari mata pelajaran umum itu, terus nantinya juga dalam berpublic speaking itu juga kan ya ada poin plus. Public speaking, kalau interview, kalau kita memang ngomongnya enak, lancar dan lain sebagainya, kita tuh berpotensi untuk lolos sebenarnya ya, karena ngomong kita lancar itu bisa membuat mereka yakin gitu. iya, jadi keyakinan di situ. Oke, kalau boleh tahu ini cita-cita Mas Dana sebagai Cita-cita iya, ini penting ini. Kalau dulu kan kita zaman SD-nya pengen jadi polisi, nanti SMP tentara, astronot, polisi. Itu kan cuma sebatas apa ya namanya, keinginan seorang anak, dan di masa transisi itu kan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, mungkin Mas Dana ini cita-cita ingin menjadi apa? dari dulu SD saya itu pengen jadi polisi, ke SMP tentara, ke SMK itu lebih jenderal sebenarnya. enggak itu kayak sebuah agak lelucon emang. Ya sudah nggak jadi jenderal, tapi seenggaknya jadi tentaranya, prajuritnya gitu loh. Jadi emang tidak dulu, nanti kalau jatuhnya ya jatuh paling di TNI gitu loh, jatuh paling di prajuritnya, nggak jatuh sebenarnya, cuman ya bagus lah itu. Ini aku sampai ingat quote dari Insinyur Soekarno, presiden pertama itu seperti ini: bermimpilah setinggi-tingginya, ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang yang berpijar. Itu kan menjadi motivasi kita juga ya. Ketika kita ingin menjadi apapun itu jangan membatasi dirimu. Paling tidak itu kamu berangan-angan atau berekspektasi setinggi mungkin. Kalau memang nggak kesampaian kan nanti ada jalannya. Saya emang mimpi dulu, tapi ya nggak cuma mimpi lah, ada usahanya, ada doanya gitu, itu pasti. Berarti ingin jadi apa? Kalau di mahasiswa ya, Iya. kalau selama jadi mahasiswa ingin bermanfaat bagi orang banyak gitu aja, apapun itu. Ya memang gitulah, kalau orang itu semakin muda dan semakin merasakan anxiety, kayak rasa apa ya, khawatir terhadap masa depannya. Jadi apa aja yang penting nanti kerja, kemudian nanti dapat uang, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kan gitu. Tapi ini pernah nggak apapun. merasakan overthinking? Kan biasanya anak-anak muda itu mengalami hal itu. Overthinking itu pasti ada di setiap mindset anak muda, itu pasti ada overthinking. Rasa Terus cara Mas Dana itu menghilangkan atau cara menghilangkan itu nggak bisa, cuman cara mengatasi dan cara untuk kita meminimalisir. Ya saya membaca buku, kayak apa ya, berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi saya kalau punya ilmu apa itu, ada temen saya ceritain, ada temen nongkrong saya kasih tahu itu, ini loh ada ini. Jadi saya berusaha sebermanfaat mungkin bagi orang lain. Dan juga membaca itu juga penting, karena kan ya mau gimana lagi gitu kalau kita nggak membaca. Kalau kita cuman membaca di media sosial aja, itu bisa jadi isinya hoax, isinya yang tidak tidak relevan lah dengan kehidupan kita ya. ya memang itu sangat penting sekali bagi mahasiswa membaca buku ya, terutama buku tentang pemikiran, filsafat atau genre apapun lah, yang penting kita baca, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan dan paling tidak itu bisa menyampaikan walaupun sepenggal dari isi bacaan. Itu yang sangat penting bagi mahasiswa. Memang kita tidak bisa mengingat seluruh bacaan yang kita baca, tapi seenggaknya ada insight lah, ada wawasan, ada masukan lah untuk otak kita. Betul. Karena otak kita kan nggak cuma butuh nutrisi kesehatan aja, tapi juga mental, ilmu pengetahuan itu. Nah mungkin ini ada pesan-pesan bagi teman-teman ataupun calon mahasiswa yang ingin masuk menjadi mahasiswa dari Mas Dana, itu mungkin bisa disampaikan. Pesan kepada teman-teman yang memang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu perkuliahan.
agar mempersiapkan rasa tanggung jawab lah, karena kalau kita di mahasiswa kan, meskipun saya belum berpengalaman ya karena baru semester 2, karena pasti tanggung jawab di mahasiswa itu lebih besar daripada ketika kita waktu menjadi siswa atau siswi. Jadi siapkan mental dan juga apapun lah, dan juga literasi itu kan nggak cuma kita membaca, nah itu menganalisis, mungkin mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi kemampuan untuk literasi itu diasah terus menerus, apapun yang terjadi itu diambil hikmahnya dan juga terus berproses lah, seperti itu. Terima kasih. Agak ribet tapi memang ya sudah. Luar biasa. Dan ini ya buat teman-teman juga saya titip pesan, ketika sudah menjadi mahasiswa jangan lupa tanggung jawab di rumah lah. Ketika nanti teman-teman kembali ke rumah, ya setidaknya itu membantu orang tua lah, meskipun pekerjaannya sebagai petani ya kita harus membantu di sawah. Nah, dan juga yang sangat penting ini kontribusi teman-teman terhadap desa. Mentang-mentang sudah menjadi mahasiswa tidak mau membantu bapaknya di sawah, tidak mau membantu ibunya di rumah, itu kan ya sangat kurang etis lah sebagai mahasiswa. Kecuali kalau memang kita itu mahasiswa di luar negeri lah, kan beda. Iya. Jarak antara orang tua kan jauh. Ya paling tidak nantinya kita juga ini ya bisa S2, S3, amin. Amin. Di luar negeri. Amin. Oxford. Siap. Oke, cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Ilkom Bicara. Saya sampaikan banyak terima kasih.